Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Roji Vanessa, NPM 212111251 dari Universitas Bandar Lampung, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum agraria nasional, pengertian ruang lingkup agraria, konversi hak atas tanah barat dan tanah adat, serta karakteristik hak atas tanah. Yang pertama, mengenai sejarah hukum agraria nasional. Hukum agraria nasional mengacu pada sistem hukum yang mengatur mengenai kepemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah di suatu negara. Sejarah hukum agraria nasional Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda, di mana sistem tanah yang diberlakukan sangat menguntungkan pihak kolonial dan tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat pribumi Indonesia. Adapun setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai menakar atau mengubah sistem hukum agraria yang ada guna untuk menciptakan keadilan dan redistribusi tanah kepada rakyat. Adapun pada tahun 1960, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi suatu landasan hukum agraria nasional yang mengatur berbagai aspek terkait tanah, hak milik suatu tanah, pembebasan tanah, serta pemanfaatan tanah. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup agraria. Pengertian agraria, kata agraria menurut Budi Harsono berasal dari kata agrarius, ager yang berasal dari kata Latin, atau agros yang berasal dari kata Yunani, dan aker yang berasal dari kata Belanda, yang artinya tanah pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria yang berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Adapun yang menjadi dasar hukum dari hukum agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria yang disahkan pada tanggal 24 September 1960, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria. Ruang lingkup agraria. Ruang lingkup agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria sama dengan ruang lingkup sumber daya manusia alam. Menurut ketetapan MPR RI Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagai berikut: 1. Bumi, 2. Air, 3. Ruang angkasa, dan 4. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, konversi hak atas tanah barat dan tanah adat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria berlaku bersamaan dua perangkat hukum atas tanah di Indonesia, yaitu dualisme. Satu bersumber pada hukum adat disebut hukum tanah adat, dan yang bersumber pada hukum tanah barat disebut hukum tanah barat. Adapun para ahli memberikan keterangan konversi, yaitu A.P. Perlindungan menyatakan konversi itu sendiri adalah pengaturan dari hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria untuk masuk dalam sistem dari Undang-Undang Pokok Agraria. Budi Harsono menyatakan konversi adalah perubahan hak yang lama menjadi suatu hak yang baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Tujuan adanya konversi tanah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah atau menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sangat kuat. Adapun mengenai perihal yang menjadi suatu landasan hukum pada konversi hak atas yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 pada bagian kedua dari Undang-Undang Pokok Agraria tentang ketentuan-ketentuan konversi yang terdiri dari 9 pasal, yaitu dari pasal 1 sampai dengan pasal 9. Khususnya pada konversi tanah yang tunduk kepada hukum adat dan sejenisnya diatur dalam pasal 2, pasal 6, dan pasal 7. Dengan di samping itu, untuk pelaksanaan konversi yang dimaksud oleh Undang-Undang Pokok Agraria dipertegaskan lagi dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1970 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak di Indonesia atas tanah. Selanjutnya, yang terakhir, karakteristik hak-hak atas tanah. Di Indonesia sudah memiliki undang-undang nasional yang mengatur mengenai pertanahan, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria selama lebih dari 55 tahun. Ada banyak aturan pertanahan di Indonesia yang tentu saja mencakup bermacam-macam hak atas tanah, seperti yang ada di dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain sebagai berikut: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil di hutan. Adapun yang dimaksud mengenai hak tersebut ialah hak milik mengandung hak untuk melakukan atau memakai bidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan bersama. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan langsung tanah yang dikuasai oleh negara untuk diusahakan pertanian, perikanan, atau peternakan. HGU dapat diperoleh oleh perseorangan dan perusahaan mengenai kurun waktu HGU pada perseorangan 25 tahun sedangkan perusahaan 35 tahun. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau milik orang lain, namun tersebut muncul bukan karena perjanjian sewa atau perjanjian pengolahan tanah. Yang terakhir, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam dan dalam hutan yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.